Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka merenungkan atau melihat kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta tersebut diciptakan ya. Sebagian salaf ketika baca ini, mari kita keluar lihat onta. Jadi onta, subhanallah, gambaran sederhananya kan. Kita tidak usah bicara tentang, saya sudah bahas dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah tentang bagaimana keajaiban onta. Tapi sederhananya lihat onta, onta hewan yang besar. Kalau dia berkelahi enggak ada yang bisa menghentikan. Kalau dia tendang orang bisa mati. Tapi datang anak kecil bisa menuntunnya, bisa memerintahkannya, bisa naikkan barang di atasnya, suruh duduk, naikkan barang dan dia tidak ngamuk sama sekali. Padahal dia hewan yang keras, yang kuat ya. Ini saja sudah menunjukkan Allah ciptakan ini hewan buat kita. Dan banyak keajaiban unta, di antaranya dia adalah hewan yang menggabungkan 3 fungsi. Dimakan dagingnya, susunya diminum. Itu untuk makanan, itu dagingnya dan susunya diminum. Yang kedua digunakan untuk perjalanan, ya. Yang ketiga untuk mengangkut barang. Tidak ada hewan yang seperti unta. Makanya unta dikatakan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Bahkan dia tahu Google Map, tinggal di sebagai orang naik unta dikasih taruh tempat tidur, dia tidur dulu, unta jalan sendiri. Kalau kuda nggak bisa. Unta dia tahu arahnya, dia bisa tahu, tinggal duduk jalan terus bisa berjalan. Intinya banyak keajaiban unta, di antaranya sudah saya singgung dalam surat tafsir Al-Ghasyiyah, bisa dirujuk pada tafsir Juz Amma sebagaimana yang sudah dicetak ya. Tapi intinya yang paling utama adalah bagaimana makhluk yang luar biasa, yang besar, unta itu besar ya. Ya. Tapi mudah disuruh-suruh. Bahkan kalau disembelih sangat mudah, tinggal tidak perlu didukan, tidak perlu seperti sapi, tinggal cerek dia jatuh ya. Fa idza wajabat junubuha, tinggal dipotong, ditusuk bagian naharnya, kemudian dia pun jatuh. Menakjubkan, Allah tundukkan unta buat kita. Di antara hal yang apa namanya? Sebutkan sebagian tafsir di antara keajaiban unta, maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini, sebelumnya Allah menyebut tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah ya." Fi jannatin 'aliyah, mereka orang-orang yang berbahagia, mereka berada di atas surga yang tinggi ya. Kemudian Allah mengatakan sururun marfu'ah, dan sarir-sarir yaitu tempat tidur yang tinggi. Maka mungkin timbul pertanyaan di zaman itu 1400 tahun yang lalu, bagaimana manusia yang pendek ini bisa naik di atas surga yang tinggi? Bagaimana dia mau naik di atas tempat tidur yang tinggi? Apakah ada tangga harus dia naikin atau bagaimana? Maka sebenarnya mengatakan Allah kasih logika dengan onta. Onta itu tinggi kan? Dia tinggi. Tapi dia bisa duduk dulu, kemudian lehernya tunduk, orang naik baru dia naik lagi. Dan tidak ada hewan seperti itu. Maksudnya, jadi lehernya dia tinggi kan, tapi dia bisa duduk dulu, kemudian naikin baru dia naik tinggi. Ya. Jadi seakan-akan Allah kasih logika, itu mudah bagi Allah. Meskipun tempat tidur yang tinggi bisa turun dulu, tinggal kau naikin. Tidak perlu kau manjat, tidak perlu kau loncat, dia turun sendiri. Seperti firman Allah, kutufu hadaniyah, bahwasanya dahan-dahan buah pohon-pohon di surga rendah. Artinya bisa merendah, datang kepadamu, tinggal kau ambil. Ini untuk menjelaskan bahwasanya logika mudah bagi Allah. Kalau di dunia Allah bisa bikin begitu, apalagi di surga.